Hai teman-teman, selamat malam. Apa kabar semua? Harapannya sehat selalu ya. Kembali di Rabu Bercerita. Hari ini akan selalu diisi teman-teman, tentunya juga dengan cerita-cerita pengalaman hidup sehat dari teman-teman saya yang tentunya akan menceritakan bagaimana apa yang dialami dan kiat-kiatnya seperti apa untuk mendapatkan kesehatan yang makin baik. Malam ini saya akan ditemani oleh teman saya, Bang Ruli. Jadi saya perkenalkan dulu teman-teman ya. Bang Ruli itu adalah salah satu teman dari batch 1 yang mempercayakan hidup sehatnya bersama dengan saya dan Eating Reorder, di mana beliau adalah seorang dosen teman-teman ya, dosen tidak tetap di UPH dan UMN, dan beliau juga adalah seorang konsultan dari LMK Prisindo yang berkaitan dengan royalti untuk penyanyi dan pemusik. Bagaimana cerita beliau, perjalanan hidup sehatnya beliau, kita akan simak ya teman-teman. Izinkan saya panggil beliau dulu ya. Kita undang beliau dulu. Kita tunggu ya teman-teman. Hai semua. Hai Bang. Halo, Selamat malam. malam. Selamat malam. Hai, sehat-sehat Bang. Sehat, sehat. Syukurlah. Ya, Thank you banget nih Bang udah menyempatkan waktunya hadir di sama-sama. malam ini di Rabu Bercerita, yang Ya, mana tentunya di setiap hari Rabu kita akan berbagi cerita-cerita baik ya Bang. Dan ya. kali ini kita akan mendengarkan ceritanya Bang Ruli. Tadi saya sudah perkenalkan Abang, aktivitinya seperti apa, sibuk banget gitu ya. Dan eh, kalau teman-teman simak ya, kalau sebelumnya ada yang hadir di Rabu Bercerita itu ada Inang Steni, ada Bang Eto gitu ya. Aku mau ngutip nih dari Bang Ruli. Bang Ruli itu Ya, generasi kelima teman-teman, generasi ya, kelima di keluarga beliau yang sama-sama ikut Eating Order. Nanti kita dengar ceritanya lebih lanjut, oke? ya, Tapi kita mulai aja kali Bang ya. ya, Kalau boleh. Silahkan. pertanyaannya ikut Eating Reorder melihat siapa pasti udah jelas gitu ya, Ya, dari keluarga yang ada gitu ya. Nah, Bang, mungkin di hmm. awal mau tanya dulu, ekspektasi Abang waktu pertama kali ikut dan jalanin gitu ya, setelah daftar gitu ya, ekspektasinya seperti apa sih Bang? Eh, apa ya? Sebetulnya sih ngikut itu karena mau lebih sehat aja. Oke, Mikirin bahwa tahun depan itu saya jadi umur 60 gitu kan. oke. Dan kondisi kesehatan dibilang tidak sehat, sehat dibilang sehat, ya ada tidak sehatnya gitu kan. Ya, Jadi jadi eh, terutama ya biasalah kalau udah umur udah mulai banyak gitu kan, tekanan darah udah gitu, sedikit asam urat, kolesterol, ya. dan dan teman-temannya lah gitu. Jadi Teman-teman ya Bang ya, oke. jadi ketika itu wah tahun depan 60 gitu kan, ya berpikir kalau kalau Tuhan kasih umur panjang kan, jadi lihat anak-anak lulus kuliah terus kemudian Oke. mereka married, mereka punya anak, jadi kami Kita tunggu.
Yes. Amin. Juga bahwa jangan jadi beban untuk orang lain kan gitu dengan kita hidup lebih sehat gitu. Jadi kira-kira sih seperti itu. Benar-benar. Nah, ya memang ya biasanya sih ya mungkin yang ini yang yang kedua kali ya, yang kedua yang breakthrough anak juga waktu itu masih umurnya Oke, jadi mungkin 12 ekspektasinya Abang sama jelas ya, 7 sama tahun. dengan Jadi semua teman-teman pikir ya di sini. saya Kalau ini ditanya mesti siapa hidup yang lebih mau sehat gitu sehat, kan pasti supaya semua mau bisa ngacung. Apalagi terlebih Abang melanjutkan. bilang, semakin Ya, bertambahnya umur, kita semakin concern. Tapi aku juga sama Bang, di umur aku pun di saat ini ya, teman-teman itu bicaranya, wah bicara penyakit gitu ya, sebagai bahan obrolan. ya, Jadi itu yang ya, mungkin jadi memacu kita untuk makin sehat gitu kan Bang. ya, ya, betul, betul. Dan Dan apa namanya, kalau di alumni SMA aku tuh ada grup besar, terus ada grup yang khusus untuk apa namanya istilahnya food, sport, and leisure. oke, Jadi food spot sampingan and dessert dari luar grup besar. biasa. Ya, jadi jalan-jalan gitu kan. Yes. Kemudian ada lagi grup yang lebih kecil lagi. Waktu itu kita buat karena ada satu teman itu kayak nervous breakdown dan Oke. kemudian eh, kita coba bantu dia. Itu udah berjalan 3 tahun, udah mendingan tapi masih masih itu. Dan di grup kecil itu kita lebih bahas lagi mengenai kesehatan gitu kan. Dan Oke. ada beberapa teman yang dokter bilang, ya kalau umur sekian mesti medical check up, kemudian ya medical check up dilakukan gitu Ya, kan. betul. Terus kemudian harus harus apa sih namanya ada tes lagi apa-apa yang untuk jantung. Ya masalah masalah yang kenapa nggak dilakukan ya karena kalau kalau saya lakukan jadi ketahuan kan Benar, penyakitnya benar. penyakitnya apa malah jadi lebih stres. Aku pikir ya udahlah coba coba jalan jalan ini hidup lebih sehat. Mudah-mudahan ya penyakit penyakit itu eh, kalau nggak go away ya nggak nggak muncul-muncul terlalu sering kan gitu. Benar, benar. Nah, intinya Abang sudah memutuskan untuk ikutan gitu kan ya. Nah, Ya, ya, dari kemarin Bang, honestly ya, dari kemarin kan yang diajak bercerita itu dari apa namanya? Ibu-ibu wanita gitu ya. ya, Cie. ya, Dan sekarang ya, kesempatannya dari seorang ya, bapak nih. ya. Dan saya yakin teman-teman di sana juga pengen tahu challenge-nya apa sih selama ngejalanin ini, Bang? Atau mungkin bukan challenge kali ya. Boleh diceritain aja, Bang. Gimana, Bang? Ya, jadi di eating reorder waktu saya ngikut itu kan tadi yang Coach Dana bilang itu kan di generasi kelima. Jadi saya eh, yang kelima dari keluarga saya. Keluarga itu adalah ibu saya karena ayah saya udah meninggal. Kemudian saya punya 4 adik. Jadi saya yang kelima, meskipun saya yang paling tua, tapi saya yang boleh dibilang belakangan. Masih ada tinggal satu adik saya lagi yang nomor 2 yang belum ikut, Oke, Bang. tapi dia posisinya juga istilahnya badannya nggak terlalu gemuk juga, Oke. jadi ya oke aja lah gitu. Nah dari situ eh, saya ketika ikut, jadi kira-kira tahu banyak juga enggak, tapi sedikit. Jadi ya ada menu, ada ini, ada segala macam Ya. yang kira-kira memang lebih baik kalau itu dipersiapkan sendiri atau dibantu. Kalau saya itu dibantu dengan istri. Oke. Nah, kenapa? Dalam proses melakukannya itu kira-kira jadi saya tahu bahwa kalau nanti setelah setelah selesai program eating reorder itu saya kira-kira tahu ketika saya dikasih menu pertama kali 50 gram nasi atau tepatnya sebetulnya 54 kalau nggak Oke. salah. Wih, Terus luar bilang, biasa sampai ingat loh. 54 itu seberapa banyak kan Iya, gitu. iya. Nah, nah, kemudian ditimbang sendiri dan semua proses timbang menimbang sih
saya lakukan sendiri. Saya Ya. tidak minta istri untuk timbang, bukan juga karena nggak percaya, tapi saya tipe orang yang pengen tahu, oh kira-kira segini. Kira-kira kalau daging ayam atau ikan atau yang lainnya itu 154 atau 145, ya kira-kira tahu kan. Ketika kita di luar sana, ya pengen tahu lah gitu bahwa timbangannya seperti ini. Oh, Jadi memang Bang, itu awalnya memang agak Bang sulit, Ruli. tapi Sorry, Bang. ya, Kameranya kebalik, Bang. ya, ya. Kameranya kebalik. Oke, Kepencet oke. mungkin. Bentar. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yes. Ya Sudah gitu. kembali. Jadi eh, ketika ketika memasak, ya memang lebih banyak dibantu Oke. sama istri. Saya paginya mempersiapkan, istri tinggal masak, bu dan lain-lain. Dan ketika misalnya eh, itu untuk satu hari, jadi siapkan buah, siapkan ini, ya. Jadi sebetulnya sih dibilang sulit juga enggak. Jadi sebetulnya masih manageable lah gitu. Tapi yang inti utamanya kita lakukan. Jadi kalau kalau dari ceritanya Bang Ruli tadi ya, eh, Mhm. pilihannya Bang Ruli agak berbeda gitu ya. Kalau mungkin teman saya ya Bang ya, ini sebutlah teman saya waktu nanyain saya Ya, kan bagaimana bisa berubah, kan saya cerita ya Bang ya, seperti abang, oh ditimbang-timbang gitu ya. Dia udah langsungnya, aduh ribet banget. Nah tapi Bang Ruli tadi memilih untuk mencoba melakukan sendiri gitu Bang ya. Jadi dengan melakukan sendiri harapannya seperti yang Bang Ruli tadi bilang, ya, kita paham nantinya seperti apa sih gitu ya dan lebih ngerti gitu ya. Dan tadi kalau kalau aku coba inget juga tadi yang Abang Ruli bilang, akhirnya juga jadi masak sendiri juga Bang ya. Coba-coba masak sendiri juga ya. ya. Ya, jadi ya proses sebetulnya bukan saya, tapi teman dari ibu saya itu Ya, ditimbangnya oleh pembantu oke. atau Pak ART gitu kan, ART di rumahnya, Ya, semua ya gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? yes. Eh, Ibu ini kok ini saya begini, kok saya begini. Jadi rupanya setelah dicari tahu si Ya. ART-nya, misalnya si ibu cuma dapat 40 gram nasi, ibu biasanya makannya gak segini sedikit gitu, jadi dia tambahin, yang akhirnya ya programnya nggak berhasil lah gitu, karena harusnya 40 gram, dia makannya mungkin 60, 70, 80 bahkan, mestinya sayurnya segini, kok kebanyakan ini ibu, kalau makan salad segini kebanyakan dikurangin atau ditambahin, kan jadi itulah betul kenapa kita lakukan, jadi supaya kita sedikit Suara gitu. Bang. Ya, kedengar Oke, nggak? oke. Sudah. Tadi agak kecil sedikit. Iya. Coba Oke, Bang, oke. tes. Oke. Nah, Bang, tadi memilih untuk mencoba sendiri dan tentunya itu menjadi sebuah kesenangan sendiri ya. Ada hal activity baru yang bisa dilakukan gitu ya dengan tujuan hidup sehat tadi. Nah, Bang, kan Hmm. sekarang Abang udah selesai nih ya, udah menyelesaikan programnya. Kalau dibilang Ya, kan ya. challenging part is pada saat programnya sudah selesai. Nah, gimana nih Bang? Anyway, sebelum 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 menceritakan setelah program, boleh di-share dong Bang, dari sejak awal sampai dengan sekarang itu gesernya berapa ke kiri tuh timbangannya? Eh, yang biasanya aku bilang bahwa gesernya itu adalah bonus. Bonus. Eh, Oke, Awalnya itu kan aku atau melihat bahwa kesehatan. Nah, betul. geser ini total 16 kilo, Wow. 16 kilogram. Nah, kemudian yang yang utamanya dari awal pertama aku Ya, mulai di hari pertama aku udah bilang kalau bisa jangan minum obat darah tinggi, tensi. oke.
Nah, kemudian itu karena kenapa aku join eating disorder, karena anjuran dari ibu saya, dari mama saya bilang, kamu coba aja tensi kamu bisa lebih, karena itu kejadian di ibu saya, di mama, tensinya itu jadi lebih normal. Oke, Ma. Jadi barulah saya ngikut. Padahal saya udah tahu itu dari bulan September Oke. 2022, saya baru ikut di bulan Februari. Di bulan Februari, dan saya bilang, saya nggak mau minum obat. Kalaupun nanti tensinya tinggi, ya Yes. baru saya minum obat gitu kan. Dan Dikurangi portion. selama program 21 minggu, saya nggak minum obat. Oke. Dan Dan tensi saya juga normal, jadi 125, 130, bawahnya di 80-an. Dan yang menyenangkan adalah ketika diukur itu, yes. biasanya bilangnya your measurement is high. Oke, oke. Kalau yang sekarang your measurement is normal. Wih, Jadi ya keren, 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 keren. satu dan kayaknya sih selama 6 bulan terakhir itu saya waktu kapan itu ada sekali di tensi terus agak tinggi, karena waktu itu saya ke dokter, mungkin karena takut Yes. diperiksa dokter tinggi, terus makanya saya minum tengah. Tapi kayaknya itu aja sih. Jadi selama 6 bulan saya cuma sekali minum obat, dan itu juga setengah. Wow, keren. Jadi kalau tadi teman-teman dengar, Bang Ruli tadi sampaikan ya, di umur beliau, nggak apa-apa ya, Bang ya, beri umur beliau yang sudah 60 tahun ya Bang, sekarang sudah ya? 59. Oh 59, belum, nanti 60 tahun. Ya. Kadang ada yang bilang, semakin bertambah umur katanya metabolisme berubah begitu ya, dan Ya. untuk nurunin berat badan is impossible. But teman-teman lihat di sini, dengan konsisten yang dilakukan oleh Bang Ruli, bonus kesehatan tadi teman-teman dengar, obat sudah berkurang ya Bang, atau udah sama sekali tanpa obat sekarang? Udah tanpa obat. Memang sih dokter selalu menganjurkan obat jangan ditinggalkan, obat. Cuman saya pikir ya kalau tensi saya normal, kalau saya minum obat malah saya tensinya kerendahan kan gitu. Oke. Saya Luar biasa. Yang yes, yakin aja bahwa tanpa obat saya bisa. Jadi atur pola makan aja kan gitu. keren Makan keren. sayur lain. Jadi manfaat yang Abang sudah alami tentunya jauh lebih enak ya Bang sekarang berarti ya? Ya, lebih ya kalau itu juga ya memang sih konsekuensinya semua celana, semua baju jadi kegedean kan. Oke, Tapi oke. ya Itu di other consequences ya. Efek yang lain adalah ganti ukuran ya Bang berarti sekarang ya. ya 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 ya. Dan ketika jalan atau lari ya lebih enteng lah kan gitu, lebih enak, Keren nggak keren. cepet nggak cepet capek. Jadi dulu mungkin lari setiap 2 menit 3 menit udah capek ya, sekarang ya gitu. Makin makin tahan lama ya. Keren 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 Bang. Nah, Bang, tadi kan sudah manfaatnya sudah dijelaskan ke teman-teman. Nah, sekarang kan sudah selesai programnya. Bagaimana Abang bisa saat ini berarti udah selesai berapa lama nih Bang dari sejak program berakhir? Dari program berakhir itu bulan 3, 4, 5, 6, 7, udah hampir masuk ke bulan kedua sekarang. Bulan kedua ya. Bulan Nah, kedua. dari selama 2 bulan ini kan challenging part sebenarnya Bang ya. Programnya udah nggak ada lagi gitu ya. Nggak ada Ya, ya. lagi yang temenin segala macam. Nah, apa yang bikin Abang pertanyaannya sekarang tetap konsisten kan ya? Ya, memang ya ketika ada undangan, ya mungkin timbangannya naik dan langsung alert. Oke, udah naik ya. Ya mungkin besok selama 1, 2 hari, 3 hari ya kembali lagi ke menu yang sebelumnya. Eh, Tinggal divariasi aja, jadi tahu apa namanya ya, terutama kan kita nggak bisa
apa namanya, Hindarkan. misalnya di luar itu karena kita tahu yang bukan yang masak sendiri, Yes, betul. kita nggak tahu berapa banyak minyak goreng yang Benar, 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 benar. banyak ya, timbangan pasti akan naik gitu. Cuman dengan olahraga yang tetap teratur Yes. yang sudah dilakukan sebelum dari ikuti eating reorder juga, ya 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 naik turun satu, paling banyak mungkin 2 kilo, tapi kemudian setelah kita back to normal lagi ya kembali ke posisi. Memang sih sekarang itu BMI saya kan 23, Oke. 24. Ya. Batasannya antara 24, 25, kalau lebih dari itu kan dibilang overweight. Nah, saya masih mau coba misalnya diturunin sampai BMI 22. Wow. Nah, kalau BMI 2 itu artinya saya sekarang kan saya di 69, 70. Kalau Oke. BMI 2 itu turun 6 kilo lagi. Oke. Jadi lagi men-challenge diri sendiri Bang ya untuk Ya, mencapai BMI 22 ya. ya. Dan nanti saya sih pikir pengen coba aja lah. Kira-kira kalau di beratnya itu 65, Ya. 66 seperti apa? Kalau memang kelihatannya kekurusan, ya balik lagi ke sekitar 68, 69 gitu kan kali juga. Keren, keren. Yang jelas tentunya sekarang setelah menyelesaikan program, Abang lebih aware gitu ya, apa sih yang dibutuhkan tubuh kita gitu kan Bang. Dan sudah tahu kalau misalnya badannya udah ada alarmnya, kalau udah agak melenceng berarti saya perlu kembali ke tracknya lagi. Bener ya Bang? Dan Ya, tentunya ya, yang kita selalu sampaikan adalah setelah akhir program, harapannya teman-teman itu bisa mandiri seperti Bang Ruli. Sudah bisa menentukan sendiri, menjalankan hidup sehatnya secara mandiri, teman-teman. Jadi tidak tergantung lagi dengan kita. Gitu, keren. ya, Dan anyway, teman-teman, saya mau sampaikan juga, Bang Ruli ini juga memilih juga untuk berkontribusi menjadi asisten coach ya, yang mau juga menemani teman-teman yang ada di Eating Reorder di perjalanan hidup sehatnya. Dan tadi Bang Ruli kan udah jelasin eh, generasi kelima ya, ada di situ Kak Sandra, itu juga sudah memutuskan untuk menjadi coach dan mengajar. Ada Bang Eto yang juga sudah memutuskan untuk menjadi seorang coach dan berbagi kabar baik ini dan akan segera mengajar. Dan Bang Ruli kemarin sudah sampaikan juga bahwa beliau, benar ya Bang ya? Beliau juga rindu untuk membagikan kabar baik ini dan juga nanti akan bersama-sama dengan kami membagikan kabar baik ini sebagai seorang coaches di Eating Disorder. Benar ya Bang? ya, 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 Karena betul. memang benar kan, hal ini memang mudah dan menyenangkan kan Bang ya? Betul ya? Ya, karena apa namanya, saya suka untuk membantu atau menolong orang lain, maka Yes. ya berkeinginan dalam proses ini kalau eh, memang apa namanya ada jalannya ya, why not gitu kan, jadi coach juga gitu nantinya kan. Yes. Keren-keren Bang. Dan tentunya harapannya mampu berdampak banyak bagi orang lain gitu ya, yang punya kerinduan untuk hidup sehat secara Ya, utuh, tanpa obat, tanpa apapun. Yang jelas kita sama-sama mengubah pola pikir teman-teman di sini untuk bisa hidup semakin sehat. Anyway Bang, thank you banget untuk waktunya. Dari oke. Abang ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana? Ya, bagi teman-teman yang eh, berminat untuk mengikuti apa yang pernah saya alami ini, jangan sungkan-sungkan bisa tanyakan ke Coach Dana atau japri ke saya. Kita dengan senang hati akan men-share apa yang kita tahu supaya perjalanan hidup teman-teman semua itu eh, bisa apa namanya lebih sehat, dan mudah-mudahan kan bisa jadi umur panjang gitu. Dan ketika hidup tanpa ada penyakit kan itu lebih enak, lebih enjoyable gitu. Amin, amin. Thank you Bang. Doanya kita doakan terwujud ya. Harapan hidup semakin sehat juga
semakin kita dapatkan. Oke, Bang Ruli, thank you banget untuk waktunya teman-teman. Terima kasih. Itu cerita dari Bang Ruli ya. Jadi kita ketemu lagi di hari Minggu depan. Dan tentunya kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui apa yang diikuti oleh Bang Ruli, nanti bisa tanyakan ke Bang Ruli, boleh juga tanyakan ke saya, atau bisa cek Instagramnya Eating Reorder. Oke teman-teman, sekian dari kami berdua, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Thank you Bang Ruli, selamat malam.